Modar mumet ra kowe. Maka malam hari ini kita syukuri atas izin Allah pertemuan ini kemudian bisa terjadi. Maka adik-adik mahasiswa, ingatlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Begitu indahnya Ibnu Athaillah merangkai kata-kata dalam kalimat ini. Dia mengatakan mata waqafa matlabun, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan anta talibuhu bi rabbika, ketika permintaanmu itu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Wala tayassara matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan anta talibu binafsika, ketika kamu sandarkan permintaan kepada dirimu. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dulu awal mula saya masuk lokalisasi, semua orang mengatakan kamu tidak akan pernah berhasil. Tapi saya masuk bukan atas nama diri saya, tapi saya masuk atas nama Tuhan saya. Maka begitu saya masuk, segala rintangan, ujian, cobaan saya hadapi dengan santainya. Nah, hidup itu pasti banyak ujian, banyak cobaan. Kenapa? Karena kalau banyak saweran namanya dangdutan. Santai wae bro. Apakah Gus Miftah sabar menghadapi bulian? Saya jawab sabar. Sabar niku wonten watese napa mboten? Mboten wonten. Sabar niku mboten wonten watese. Wong sing duwe wates mung kulon praga. Maka saya masuk kepada anak-anak, ya sudah dengan seadanya. Saya ajak mereka ngaji alon-alon. Aja mundur alon-alon. Lah mundur alon-alon ki bahasane Pak Rektor njaluk jatah ning bojone ra diwenehi, kuwi mundur alon-alon. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh, kalau kita beda, ngaji alon kowe siap-siap. Oh, ku malah iki Kim Cile ngono dolanan HP kok. Rabi kapok. Ayo guys, pegang musiknya guys. Jadi sewaktu-waktu aku mau nyanyi kamu sudah siap guys. Kamu katrok sih guys. Iki wireng men sapa iki ya Allah. Aku ngerti saiki jenenge sapa, Irma. Irenge Masya Allah. Santai wae bro. Kamu Ju, lho lak nyalahke kacamataku. Ireng mergo Gus Miftah nganggo kacamata. Kowe ngopo ya bro? Kayak ngono glowing ya Allah. Kowe iki IR bro. Ngerti IR? Irenge rata. Ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ulangi bareng-bareng. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Walah sing ngireng ki mung kelecek-kecek to ya Allah. Kita alumni lampu merah saiki. Aku baru tahu jawabannya kenapa dia hitam terlalu banyak di lampu merah.
ngono ya udat udut berarti cangkem PMII. Aku kemarin ketemu sama kawan-kawan IMM, mereka ngerokok. Loh kamu tuh gimana? Katanya Muhammadiyah kok ngerokok. Saya bilang saya memang Muhammadiyah Gus, tapi urusan rokok saya ikut orang NU. Cangkeme mari kita orang NU ki ngerokok yang duwe dalil loh. Ni'matul udud ba'da dahar. Agak jadi cangkem NU. Orang Muhammadiyah itu kan takut, maka rokok diharamkan. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Oh lah santriku gaul bro, sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wongi sing ora cewek. Tapi Pak Rektor, saya itu 12 orang rokok, saya membela perokok tapi saya tidak merokok. Coba mahasiswi, kalau anda pilih suami, pilih yang rokok apa tidak? Tidak. Kenapa? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Wajah-wajah jomblo itu santai. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka Pak Rektor mohon izin, ini ngajinya alon-alon saja. Insya Allah rampung jam 5 pagi. Oke? Matamu los rarewel. Iya ini ngajini los, amplopnya rewel. Aman. Ya kalau panitia di UIN itu biasanya pasti aman Pak, tapi biasanya cuma 335 pasalnya, mergo tipis, perbuatan tidak menyenangkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah persoalan pasrah ini loh sekarang menjadi mahal di Indonesia itu. Tawakal itu artinya bukan menyerah, memasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Enteng. Maka saya pikir apa sih masalah yang tidak ada jalan keluarnya? Saya meyakini seorang dosen memberikan jawaban pasti mengetahui, mohon maaf, seorang dosen memberikan soal pasti tahu kunci jawabannya. Allah gak mungkin memberikan kita persoalan hidup tanpa memberikan kunci jawaban yang ada di dalamnya. Kemarin 2 hari yang lalu saya hadir di Hitam Putih. Setelah sekian lama Mas Dedi minta saya hadir di Hitam Putih. Saya nangis ketika melihat bintang tamunya itu siapa? 2 orang difabel. Saya peluk mereka, saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa Allah pengen mengatakan kepada saya, Anda lebih kuat daripada saya. Buktinya apa? Yang dikasih cobaan seperti Anda bukan saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu Anda kuat, saya tidak kuat. Saya rangkul dia Pak. Saya mengatakan sama mereka, la tahtakir mangdunaka falikuli syai'im maziyah. Jangan pernah menghina siapapun, karena semua orang pasti punya kelebihan masing-masing. Wah lonte ini kelebihannya apa Gus? Oke, banyak Pak. Kelebihannya di mana? Coba kita lihat. Seorang calon legislatif di Dapil Jawa Tengah ditangkap sama KPK. Dan Anda tahu barang buktinya apa? Ratusan ribu, puluhan ribu amplop yang di dalamnya ada uang 20.000 di KPK. Hebat mana sekarang rakyat sama lonte? Saya jawab lonte. Suara 5 tahun rakyat dibeli oleh calon anggota DPR 20.000. Lonte paling murah di Sunan Kuning 200.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. PSK 1 jam 200.000. Berarti lebih mahal lonte dibandingkan suara rakyat. Maka saya katakan hidup lonte. Loh, itu kan sindiran yang sangat satir Pak, tapi terjadi. Maka kalau saya ngaji sama teman-teman dewan itu keras Pak. Dewan
hewan yang korupsi itu menjual harga diri dan kehormatan rakyat. Maka lebih terpuji para PSK. PSK hanya menjual kehormatannya sendiri, tetapi sekarang banyak DPR menjual kehormatan rakyat. Oh lah, aku ngaji kalau DPR galak Pak. Hewan yang makan tanaman di kebun namanya apa? Bajing. Tapi pejabat yang makan uangnya rakyat namanya neng kampus kok bebas. Oh, sampai tangkap berarti kriminalisasi kampus. Los rarewel pokoknya. Copot kacamataku. Ora sido. Pamer matamu. Malah bilang pamer. Gucci bro. Aku tak tinggal, gue malah tak copot ketinggalan nak ciloko toh. Ngaji amplop ora jelas kehilangan kacamata aku. Maka apa? Ketika kemudian kita sandarkan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil nak. Saya tak kasih semangat anak-anak ya Pak Rektor ya. Saya itu berangkat dari Lampung tahun 1999. Asli saya itu Ponorogo, lahir di Sumatera. Istilah kerennya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya itu keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Hasan Besari bin Kiai Ilyas bin Kiai Muhammad Besari bin Kiai Anom Besari bin Kiai Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Brawijaya bro, Brawijaya. Tapi selama ini saya tidak pernah ngomong soal nasab sebelum kemarin-kemarin itu, karena saya meyakini nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab, nggak berbanding lurus. Apa bedanya kiai dengan habib? Beda Pak. Kalau habib itu nasab, kiai nasib. Sama perbedaan fatayat dengan muslimat. Kalau fatayat bau parfum, muslimat balsem. Balsem PPO minyak angin has. Maka aku sedang buriku kimchi ludu muslimat. Makasih ya Beb. Aku wani rektornya ra mungkin wani ya. Gayane rektor ning kampus sih gagah. Hana ning omah kik. Iki Bu Rektor atau kata iki Bu Rektor aman. Santai wae udah santai. Urip aja terlalu sepaneng. Slow woles. Biasanya ki wong terlalu galak sepaneng kuwi biasanya mohon maaf killer. Kuwi biasanya mergo dolane kurang ado. Turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine adem ngene iki. Ya lah gere. Malah bakule wedang nawani ke lho, ya Allah. Apa kamu gak malu sama penjaga asongan? Kamu jangan menghina rektor bro, tak ajar gue. Begitu saya berangkat ke Jogja waktu itu, saya bilang sama ibu saya itu kebetulan Pak, sekolah saya dari pondok sampai kuliah itu saya mandiri. Saya di pondok ketika aliyah sanawiyah sudah tidak merepotkan orang tua, saya sudah tidak minta kiriman. Kebetulan saya tabarukan dengan kiai saya itu punya 10.000 ayam telur. Saya dikasih tugas untuk ngasih makan ayam, ngambil telur ayam, nimpal telek ayam. Makanya kalau hari ini ada bilang Miftah kayak Gus telek ya lumrah sak janjane. Mergo mbiyen gaweanku ngurus telek. Maka kalau hari ini ada wartawan tanya, masa Gus Miftah nggak marah dibilang Gus telek? Nggak marah. Alasannya apa? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Gitu aja. Jadilah ono aku ngomong Gus telek ya lumrah wong utake kebak telek. Karena saya lebih senang jadi telek daripada jadi roti. Kenapa? Roti dimakan dadi telek. Telek iso nggih ngerabuk
tanduran berarti hebat telek santai tapi kumismu dikerok bro, ngerok kumis kan sunnah katanya biar kita dosen killer kan ya. Alah manis katarak pas ndelok kaya ngono manis. Enggak, saya itu kan sering guyon toh Pak Imam. Dalam hadis itu kan disebutkan al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu kan ada 5. Yang pertama khitan, sunat. Nomor 2 apa? Motong kuku. Nomor 3 apa? Mencabut bulu ketiak. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kamu besok punya suami pulang kerja begini, cabut kelek, sunnah Rasul. Ning gajel cangkemmu karo bojomu. Terus kemudian apa? Ngerok kumis, itu hukumnya juga sunnah. Yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Kok marah digawa ning salon. Pak, jenengan badhe napa? Cukur. Cukur napa? Kerimban mboten rebonding. Lurus kabeh. Jijiki. Lah. Ketika kemudian saya berangkat ke Jogja Pak Rektor, saya nggak punya biaya apapun. Saya ingat betul waktu itu saya cuma punya uang 1 juta rupiah tok. Sampai Jogja daftar kuliah, kebetulan saya nggak ikut tes karena kebetulan waktu itu hasil UAN saya di Lampung itu untuk tingkatan madrasah aliyah tertinggi se-Lampung. Ada, padahal ratau sekolah. Kenapa saya tertinggi? Ya lumrah. Soalnya gurune wedi karo kiyaine, wong kiyaine bapakmu dhewe. Hati wedi. Sombong matamu, sombong. Ngomong sombong gitu. Akhirnya saya berangkat. Begitu saya daftar, uang saya habis. Saya waktu itu ngambil jurusan sing rono sing milih. Waktu itu jurusan di Fakultas Tarbiyah paling tidak ada peminatnya itu adalah KI, Kependidikan Islam. Sekarang ganti MPI kalau nggak salah. Dulu kan ada Tarbiyah itu ada PAI sebelum jadi UIN ya. Ada PAI, PBA, Pendidikan Bahasa Arab, sama KI. Belum ada tadris dan lain sebagainya. 3 jurusan ini yang paling tidak disukai oleh mahasiswa adalah KI. Rata-rata mengambil PAI karena sertifikasi guru, sementara KI tidak ada. Waktu itu saya bilang saya akan ambil KI. Dosen saya tanya kenapa? Karena nggak ada yang milih. Dan saya ingin membuktikan kesuksesan seseorang tidak ada korelasinya dengan mata kuliah yang diambil, dengan jurusan yang diambil. Dulu orang masuk IAIN itu mohon maaf, itu nomor 2. Daftar dulu di Undip, daftar dulu di UGM, kalau nggak diterima baru di IAIN. Yang penting negeri, karena IAIN kepanjangannya adalah Institut Agama Insya Allah Negeri. Loh, kenyataannya itu begitu Pak. Kalau daftar di Undip tidak diterima, di UNES tidak diterima, baru masuk ke IAIN. Dulu, kalau sekarang udah beda jadi universitas. Sekarang bayar mahal pun berani. Dulu enggak Pak. IAIN menjadi pilihan kedua. Maka waktu itu saya bilang sama teman-teman saya mahasiswa, tidak penting di mana kamu kuliah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu kuliah waktu itu. Dan bener Pak, KI waktu itu yang ngambil itu cuma 2 kelas tok, itu pun ngepres 1 kelas 35 orang. Dan 1 kelas yang tidak punya motor saya sendiri. Maka waktu itu anak kelas yang tidak pacaran cuman saya sendiri. Aku mbiyen ra ono sing lirik Pak. Beda saiki kabeh delok aku Pak. Ha melu ngaji kok ora culek matane Pak. Enggak, saya ingin Anda termotivasi dengan cerita saya hari ini. Saya yakinlah masa depan kalian jauh lebih besar daripada masa depan saya. Amin.